saya akan membahas materi tentang negara Brunei Darussalam di mata kuliah Perbandingan Pendidikan Islam. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Brunei Darussalam. Ayo sobat, kita belajar, kita pergi ke negara petrodolar. Di sini saya akan membahas tentang negara Brunei Darussalam. Bagaimana sih sistem pendidikannya, jenjang, regulasi, lembaga pendidikannya. Ikutin terus ya. Nah, di sini ada biodata negara Brunei Darussalam. Nama resminya adalah negara Brunei Darussalam. Bentuk negaranya yaitu monarki atau kerajaan. Hari kemerdekaannya pada tanggal 1 Januari 1984. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Melayu. Lagu kebangsaannya adalah Allah Peliharalah Sultan. Kepala negara dan kepala pemerintahnya yaitu Sultan. Nah, Sultan di Brunei Darussalam ini adalah Sultan Hassanal Bolkiah. Selanjutnya yaitu membahas tentang Bandar Seri Begawan adalah ibu kota Brunei Darussalam. Adapun dokumentasinya, Bandar Seri Begawan adalah ibu kota Kesultanan Brunei Darussalam. Kata bandar berasal dari pelabuhan atau tempat tinggal. Kota ini merupakan produsen mobil, tekstil, kerajaan tangan, dan kayu. Penduduk Brunei mayoritas berasal dari suku bangsa Melayu. Etnis lain di Brunei adalah Tionghoa. Islam menjadi agama resmi negara. Budaya Brunei pun dipengaruhi Islam dan Melayu. Ekonomi Brunei bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas. Brunei menjadi negara kaya dari kedua komoditas tersebut. Brunei pun dijuluki negara petrodolar. Mata uang Brunei Darussalam adalah dolar Brunei. Brunei terdiri dari dua bagian, barat dan timur. Sebagian besar penduduk tinggal di bagian barat, pelabuhan dan kota utama ada di bagian barat. Keadaan geografi, bagian timur bergunung-gunung. Brunei Darussalam adalah negara di pantai utara Pulau Kalimantan, berbatasan dengan Malaysia atau Sarawak. Negara ini memiliki luas 5.765 km persegi. Brunei Darussalam dikenal sebagai negara dengan tingkat kemakmuran tinggi dan juga tugas dalam menerapkan syariat Islam. Brunei Darussalam terletak di bagian barat laut Pulau Kalimantan menghadapi Laut Cina Selatan. Memiliki garis panjang berada di daratan rendah, wilayahnya mencakup hutan bakau, rawa-rawa, dan perbukitan. Pendidikan Islam di Brunei Darussalam telah mengalami perkembangan signifikan, mulai dari pendidikan tradisional hingga sistem pendidikan modern yang mengintegrasikan Islam dan pendidikan umum. Pengajaran agama Islam sudah dimulai sejak awal abad ke-20 dan kemudian terjadi reformasi pendidikan yang lebih luas di tahun 1950. Kurikulum pendidikan yang telah mengalami perubahan dan penekanan pada bahasa Melayu dan Inggris. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan di Brunei Darussalam. Sistem pendidikan di Brunei Darussalam terjadi dari beberapa jenjang, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar dan menengah mengikuti pola 6-3-2-2, yaitu 6 tahun di sekolah dasar, 3 tahun di sekolah menengah, dan 2 tahun di sekolah menengah atas, dan 2 tahun di tingkat pra-universitas. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan di Brunei Darussalam. Sistem pendidikan di Brunei Darussalam mengusungkan sistem dui bahasa, yaitu melakukan ideologi Melayu Islam Beraja atau MIB dalam kurikulum dan menekankan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan keguruan dan teknik.
Kurikulum di Brunei juga menekankan materi pengajaran seperti PAI dan seni budaya. Selanjutnya yaitu regulasi pemerintah dalam pendidikan. Regulasi pemerintah dalam pendidikan adalah yang mengatur pendidikan Islam dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi dasar hukum utama dalam penyaluran pendidikan Islam. Undang-undang ini mengatur kedudukan pendidikan Islam sebagai mata pelajaran dan sebagai subsistem pendidikan nasional. Lembaga pendidikan Islam yang terletak di Brunei Darussalam adalah Universitas Islam Sultan Syarif Ali atau UNISA dan Universitas Brunei Darussalam atau UBD. Adapun tantangan-tantangan pendidikan Islam di Brunei Darussalam di era modern, salah satunya yaitu menghadapi tantangan seperti integrasi ajaran Islam dengan kurikulum umum, kualitas guru, tenaga pengajar, serta relevansi kurikulum dengan kebutuhan zaman. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau materi yang disampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya.